Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana dengan jurusan Magister Komunikasi akan membahas perihal mengenai Barcelona Principles 3.0 dan evaluasi organisasi non-profit. Dalam kesempatan ini, kami beranggotakan dengan Mas Muhammad Aditya dan dengan saya sendiri, Ajeng Wulansari. Pembahasan pertama akan dimulai dengan Barcelona Principles 3.0 yang akan dibahas oleh Mas Adit. Silakan Mas Adit. Terima kasih Mbak Ajeng atas kesempatannya. Pertama saya akan membahas tentang Barcelona Principle 3.0. Jadi ini merupakan gagasan yang digagas oleh AMEC, yaitu International Association for Measurement and Evaluation of Communication. Jadi AMEC itu merupakan organisasi yang bertujuan membangun standar pengukuran kinerja PR, mengukur efektivitas komunikasi, dan mendudukan objektivitas komunikasi. Next. Nah, jadi di prinsip AMEC Barcelona 3.0 ini terdapat 7 prinsip. Yang pertama adalah menetapkan tujuan merupakan prasyarat mutlak untuk perencanaan, pengukuran, dan evaluasi komunikasi. Pengukuran dan evaluasi harus mengidentifikasi output, hasil, dan potensi dampak. Hasil dan dampak harus diidentifikasi untuk pemangku kepentingan, masyarakat, dan organisasi. Pengukuran dan evaluasi komunikasi harus mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif. AVE atau Advertising Value Equivalency bukanlah nilai komunikasi. Yang keenam adalah pengukuran dan evaluasi komunikasi harus bersifat holistik, mencakup semua saluran online dan offline yang relevan. Kemudian pengukuran dan evaluasi komunikasi berakar pada integritas dan transparansi untuk mendorong pembelajaran wawasan. Nah, next. Oke, untuk prinsip pertama yaitu adalah menetapkan tujuan merupakan prasyarat mutlak untuk perencanaan, pengukuran, dan evaluasi komunikasi. Jadi gini, untuk ketika kita mau mencoba untuk meluncurkan sebuah strategi komunikasi, kita harus menggunakan teknik SMART. Yang pertama adalah SMART itu specific, measurable, actionable, relevant, time bound. Ya, jadi itu sebagai dasar untuk perencanaan komunikasi. Maksudnya gimana sih? Jadi pertama kita tuh harus buat goals-nya dulu. Dari apa yang kita lihat, dan itu pun harus dibuktikan dengan penelitian. Kemudian yang kedua adalah goals-nya itu harus ditentukan sebelumnya untuk mulai campaign. Lalu dari goals itu kita bikin time frame-nya, apakah goals ini untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang gitu ya. Lalu identifikasi juga who, what, how much, by when gitu. Bikin secara spesifik. Target itu siapa sih gitu. Mau ngomongnya pakai apa sih? Terus berapa banyak impact yang kita harapkan dari audiens gitu. Kemudian kita tuh harus juga jadilah terbuka gitu. Kita harus gaya semua influencer yang kita kenal, pemilik channel, dan jika memungkinkan siapapun pihak eksternal yang relevan itu kita harus gaya. Oke, itu prinsip pertama. Next. Prinsip kedua adalah pengukuran dan evaluasi harus mengidentifikasi output, hasil, dan potensi dampak. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari strategi komunikasi yang kita akan luncurkan gitu. Nah, caranya gimana? Pertama, kita tuh harus identifikasi data dulu dengan sumber yang besar. Itu. Kedua, alat dan metode penelitian pun harus dikerjakan di awal semuanya. Gitu. Kemudian output itu adalah hasil metrik berwujud atau tidak berwujud dari komunikasi. Contohnya, kayak apa yang kita katakan, apa yang selesai, dan apa yang dihasilkan. Kalau outcome itu adalah kita tuh percaya dengan perubahan sikap atau kebiasaan. Next. Nah, prinsip ketiga adalah hasil dan dampak harus diidentifikasi untuk pemangku kepentingan, masyarakat, dan organisasi. Jadi pandangan kinerja PR itu sekarang harus lebih luas lagi, harus lebih holistik. Gitu. Kemudian organisasi dan peran komunikasi menjadi lebih luas dan tidak selalu didorong oleh keuntungan. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya gini, tidak ada jalan yang benar untuk mengukur sosial atau komunikasi organisasi. Tapi seenggaknya kita harus concern terhadap apa ya? Pertama, eksplorasi bagaimana komunikasi berefek kepada halayak atau organisasi. Terus ketika kita membahas performa organisasi itu kita tuh komunikasi dapat berpengaruh terhadap reputasi merek. Terus kemudian menggabungkan kuantitatif dan kualitatif adalah kunci untuk memahami impact komunikasi pada sebuah reputasi. Tapi ketersediaan data kadang-kala merupakan hal tersulit gitu ya dalam mengukur impact. Jadi kita tuh harus bernamai dan kita terus bersiap-siap untuk apa ya mengelola data secara internal dan eksternal. Gitu.
Oke, next. Prinsip yang keempat adalah pengukuran dan evaluasi komunikasi harus mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi seperti yang udah di-mention tadi di prinsip 3 bahwa kita tuh harus menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa pakai satu metode aja. Kita tuh harus mengukur sesuatu dan mengevaluasi semuanya dengan cara subjektif dan objektif. Kita harus dua-duanya kita pakai. Contohnya gimana kalau yang kuantitatif? Pertama kayak misalnya kita harus pengen tahu nih tentang awareness, message atau content relevance, perubahan persepsi atau sikap gitu ya. Nah, kalau kualitatif tuh kita misalnya ngebahas tentang survei, bulletin, terus etnografi, motivasi, rasionalisme, dan sebagainya. Oke, next. Yang kelima adalah AVE atau Advertising Value Equivalency, itu udah bukan nilai komunikasi lagi. Jadi pengukuran dan evaluasi komunikasi harus menggunakan pendekatan yang lebih beragam untuk memahami dampak komunikasi. Jadi karena gini, AMEK itu berfokus pada 3 hasil, yaitu output, outcome, dan outtext. Jadi AVE itu udah dianggap, udah ini udah nggak relevan lagi, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Seperti itu. Yang prinsip nomor 6, next. Nah, di prinsip nomor 6 ini adalah pengukuran dan evaluasi komunikasi holistik mencakup semua saluran online dan offline yang relevan. Jadi prinsip dasar AMEK ini bahwa media sosial itu dapat dan emang harus diukur dengan sangat jelas. Jadi semua saluran online dan offline yang relevan itu harus diukur semua dan dievaluasi secara setara gitu. Nah, sosial media kayak gimana sih yang bisa dan seharusnya bisa diukur gitu ya? Pertama, pengukuran evaluasi sendiri harus disajikan secara konsisten pada setiap saluran komunikasi. Nah, contohnya nih, contoh saluran itu adalah pertama misalnya konten media online atau offline, sosmed pribadi, website pribadi, survei, wawancara, buletin, event, influencer, email marketing, sama e-commerce. Terus kita pastikan juga nih kalau kita tuh up to date mengenai masing-masing channel supaya kita bisa mendapatkan datanya secara akurat. Terus balik lagi kita harus evaluasi semua channel online dan offline ini secara kualitatif dan kuantitatif. Next. Oke, yang terakhir atau prinsip nomor 7 adalah jadi pengukuran dan evaluasi komunikasi berakar pada integritas dan transparansi untuk mendorong pembelajaran wawasan. Jadi poinnya adalah kita semua harus terbuka, semua harus transparan. Jadi karena untuk pembelajaran dan menerapkan wawasan dalam perencanaan komunikasi. Nah, tapi yang kita harus lakukan adalah pertama memastikan integritas, kejujuran, keterbukaan, dan etika, termasuk ketika kita mengelola data pribadi nih. Nah, itu harus dijaga banget. Terus gunakan pengukuran dan evaluasi untuk pengetahuan dan wawasan. Jadi data aja nggak cukup. Fokus untuk pengetahuan yang bisa diinformasikan, bisa disebarluaskan sebagai strategi berpikir dan keputusan. Kita juga harus belajar dari kesuksesan dan kegagalan. Dan terakhir adalah kenali potensi yang bias. Yang bias itu maksudnya gini, kayak prasangka manusia, prasangka klien, prasangka sampel, peneliti itu sendiri bahkan, konteks masyarakat luas, dan terakhir itu adalah AI dan algoritma. Seperti itu. Next. Nah, hal yang menarik bagi saya pribadi ketika saya membaca mengenai Barcelona Principles 3.0 ini bahwa sekarang ini praktisi PR itu memang dituntut untuk objektif juga dalam melakukan praktik PR. Kemudian prinsip dasar AMEK itu bahwa semua media sosial itu dapat dan harus diukur dengan sangat jelas saat ini. Jadi kayak berarti bisa aja nih dengan berkembangnya teknologi saat ini, mungkin di masa depan media sosial menjadi media primer untuk dilakukan pengukuran. Bahkan televisi dan radio itu mungkin akan kalah dengan media sosial. Ya, sekiranya itu apa yang saya pahami mengenai Bulletin Principle 3.0. Berikutnya akan dipresentasikan mengenai evaluasi organisasi non-profit oleh rekan saya, Ajeng Wulansari. Silakan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Mas Adit atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang Barcelona Principles 3.0 ini sebenarnya membahas mengenai apa sebenarnya fungsi dari seorang PR ya. Jadi memang PR itu kan nggak harus bersifat holistik, tapi memang dia itu harus memperhatikan stakeholders lainnya gitu loh. Oke, menarik banget ya Mas Adit ketika kita memahami perihal Barcelona Principles 3.0. Ini kalau nggak salah diadakannya tahun 2010 ya Mas Adit ya, kalau nggak salah ya.
Iya, iya. Ya, tepatnya ya di kota Barcelona itu, makanya namanya Barcelona Mhm. Principle gitu ya. Oke, sekarang Ini kok di kita Jakarta namanya melanjuti Jakarta dengan Principle. iya. Oke, sekarang Oke, silakan Mbak kita membahas mengenai evaluasi organisasi non-profit. Oke, sebelum kita membahas mengenai evaluasi organisasi non-profit, kita harus mengerti dulu nih, apa sih organisasi non-profit ini? Menurut Komang tahun 2008, organisasi non-profit atau nirlaba, yaitu suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Apa sih tujuan dari organisasi non-profit itu? Yaitu berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitasnya, menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena aktivitas organisasi adalah dari, oleh, dan untuk semua. Memiliki kepentingan yang besar dalam terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Organisasi non-profit atau nirlaba di Indonesia disebut juga sebagai NGO atau non-government organization, atau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut sebagai organisasi non-pemerintah atau disebut juga sebagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ririn tahun 2009 mengungkapkan NGO adalah suatu kelompok atau asosiasi nirlaba yang beraktivitas di luar struktur politik yang terinstitusionalisasi. NGO biasanya memperoleh sebagian pendanaannya dari sumber-sumber swasta. Semakin baik kinerja dan produktivitas yang dihasilkan oleh sebuah NGO, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat semakin besar. Maka dana yang akan mengalir ke NGO tersebut tentunya akan semakin besar pula. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari pihak-pihak donatur untuk mendanai sebuah NGO tentu akan semakin besar. Sedangkan menurut Abidin dan Rukmini dalam Julfan, karakteristik NGO ini pada umumnya yaitu independen, artinya tidak berafiliasi pada sebuah kekuatan politik tertentu. Nirlaba, artinya non-profit, tidak mencari keuntungan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sukarela, lebih menyediakan waktu untuk kepentingan lembaga, non-birokratis, tidak melalui prosedur yang berbelit-belit, komunitasnya kecil, terdiri dari beberapa orang saja, karena dilihat dari struktur dan ruang lingkupnya. Kemudian lahir dan dekat dengan lapisan masyarakat bawah, atau yang biasa kita bilang grassroots. Oke, dalam buku yang berjudul Are We There Yet? A Communication Evolution Guide yang diterbitkan oleh ACBS Consulting, terdapat panduan dalam mengevaluasi organisasi non-profit. Dalam keorganisasiannya, organisasi non-profit seperti NGO membutuhkan komunikasi agar lebih efektif. Terdapat panduan dengan format yang mudah digunakan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi non-profit. Panduan ini berisi proses tahapan demi tahapan untuk mengembangkan suatu pengembangan evaluasi yang nantinya berkembang menjadi suatu strategi evaluasi. Mengapa sih dibutuhkan evaluasi komunikasi? Karena evaluasi meningkatkan aktivitas komunikasi kita. Selain itu, evaluasi dapat membantu Anda terlibat secara efektif dengan audiens. Ketika situasi itu berubah, maka strategi dan taktik mungkin perlu diubah juga. Evaluasi membantu kita mengalokasikan sumber daya dengan sangat bijak. Oke, terdapat 9 tahapan dalam melakukan strategi evaluasi organisasi non-profit berdasarkan buku dengan judul Are We There Yet? A Communication Evaluation Guide yang diterbitkan oleh ACB Consulting ini. Kesembilannya yaitu yang pertama, tentukan apa yang akan dievaluasi. Yang kedua, tentukan tujuan organisasinya, nyatakan objektifnya, identifikasi halayaknya, tetapkan baseline-nya, tampilkan pertanyaan evaluasi, konsep pengukuran, tentukan teknik evaluasinya, dan perkirakan anggarannya. Yang pertama yaitu tentukan apa yang akan dievaluasi. Pada bagian ini, organisasi non-profit perlu mengidentifikasi dengan tepat rencana yang akan dievaluasi. Evaluasi dapat dimulai sesuai dengan jenis organisasi non-profitnya. Evaluasi dapat ditentukan berdasarkan inisiatif strateginya dan upaya taktis. Apa aja sih inisiatif strateginya? Yaitu dari perubahan perilaku, perubahan kebijakan, upaya reposisi, maupun brand awareness. Sedangkan upaya taktisnya yaitu penyebaran pesan, hubungan dengan media, kualitas komunikasi dengan halayak, komunikasi melalui media baru, online, dan video. List-list tersebut tergantung dari jenis LSM-nya. Jadi intinya di dalam internal LSM atau NGO itu harus terdapat komunikasi dalam program pengembangan dan evaluasi identifikasi program. Yang kedua, kita tentukan tujuannya. Dalam melakukan evaluasi, NGO harus menentukan tujuannya. Karena tujuan itu merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai.
Dan sifatnya itu biasanya jangka panjang, 5-10 tahun. Dan tujuan itu harus berdasarkan visi dan misi dari organisasi atau dari LSM-nya itu sendiri. Berikut merupakan dua tipe tujuan NGO, yaitu berdasarkan tujuan kebijakan dan tujuan perilaku. Tujuan kebijakan yaitu berhubungan dengan kebijakan pemerintahan, seperti peningkatan pendanaan untuk pendidikan. Tujuan ini dapat dicapai dalam waktu puluhan tahun. Untuk evaluasi tujuannya harus fokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam periode 5-10 tahun. Biasanya dalam tujuan kebijakan ini terdapat kisi-kisinya yang akan diperhitungkan, yaitu biasanya melihat dari awareness-nya, supporter atau pendukungnya, membangun konstituensi, keinginan publik, dan perubahan kebijakan. Sedangkan tujuan perilaku yaitu mencerminkan perubahan yang diinginkan dalam cara bertindak terhadap aspek-aspek tertentu dari kehidupan mereka. Perubahan membutuhkan waktu yang lama untuk direalisasikan. Untuk evaluasi, tujuan diharapkan dapat dicapai dalam periode 5-10 tahun. Apa aja yang akan dibahas yaitu mengenai awareness, artinya penting, arti pentingnya tujuan perilaku itu, sikap, pengontrolan diri, norma sosial, behavioral intention, dan perubahan sikap. Kemudian yang ketiga, nyatakan objektifnya. Selanjutnya, setelah menentukan aspek dari organisasi LSM-nya, komunikasi akan dievaluasi serta tujuan langkah selanjutnya yaitu menentukan objektif dari organisasi tersebut. Objektif berbeda dengan tujuan. Objektif itu biasanya sifatnya lebih spesifik, lebih detail, dengan jangka waktu yang juga lebih pendek, yaitu 1-2 tahun. Objektif itu biasanya sebagai tolak ukur dari tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi yaitu adalah objektif tambah objektif tambah objektif, maka muncullah menjadi suatu tujuan organisasi. Oke. Dalam menentukan objektif suatu organisasi, biasanya menggunakan metode SMART. Apa sih objektif SMART organisasi itu? Specific, measurable, attainable, result, focus, dan time specific. Yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, fokus pada hasilnya, dan waktu yang spesifik. Ini sebenarnya dibahas juga ya dari yang Barcelona Principle 3.0 ya, jadi sama ya. Jadi memang objektif SMART ini sangat dibutuhkan gitu loh dalam suatu organisasi. Kemudian organisasi harus menentukan objektif dengan memenuhi 4 dari 5 kriteria SMART itu. Jadi jika tidak memenuhinya, maka sudah waktunya organisasi non-profit harus merevisi objektifnya. Kemudian yang keempat, yaitu tentukan halayak. Halayak menjadi hal yang paling fokus untuk dievaluasi. Mengetahui halayak akan tergantung pada tujuan dan objektifnya. Untuk mencapai target komunikasi terhadap halayak, maka dibutuhkan pandangan dari halayak lainnya. Yang kelima, menetapkan dasar organisasi. Pada bagian ini merupakan hal yang penting, di mana ini merupakan dasar untuk melakukan evaluasi yang baik. Dalam pelaksanaan melakukan aktivitas komunikasi, organisasi dapat membandingkan data baru yang dikumpulkan, yaitu untuk melihat kemajuan dari waktu ke waktu, membuat koreksi dan mengukur keberhasilan. Apabila organisasi sudah memiliki dasar organisasi, ini adalah waktu yang tepat untuk menentukan apakah organisasi membutuhkan lebih banyak data lagi, di mana ini dapat menjadi penyempurnaan objektif akan halayak. Organisasi non-profit harus meneliti kembali perihal tambahan data baru ini. Berikut merupakan beberapa contoh jenis informasi yang digunakan untuk menentukan dasar organisasi, yaitu pengetahuan dan sikap halayak terhadap organisasi dan atau isu yang terjadi, kesalahpahaman konsep dan kesalahan informasi mengenai isu tersebut, nilai halayak yang secara langsung mempengaruhi isu yang ada, analisis organisasi, isu atau pesan yang dapat disaingkan dengan halayak dan media, analisis tentang bagaimana isu disajikan atau dibingkai dalam media tradisional atau konvensional atau media sosial, yang biasa modern ya, dan membuat daftar list orang-orang yang berpengaruh siapa yang mendukung dan bertentangan dengan isu tersebut. Yang keenam yaitu ajukan pertanyaan. Pada bagian ini saatnya merumuskan pertanyaan yang akan mengarahkan ke arah evaluasi. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dalam strategi komunikasi dari organisasi non-profit, seperti halayak yang dipilih, pesan, atau taktik. Yang perlu diingat, semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin banyak pekerjaan evaluasi yang akan dilakukan, dan akan semakin banyak biayanya. Sadari ketika memiliki sumber daya yang terbatas, mencoba untuk memilih pertanyaan yang ada. Sehingga ketika menjawab akan membantu Anda dalam menentukan objektif dan tujuan jangka panjang. Yang ketujuh, yaitu konsep pengukuran. Pada bagian ini terdapat beberapa tahapan dalam melakukan konsep pengukuran evaluasi. Tandai pencapaian dari organisasi non-profit, maksudnya yaitu
Pencapaian merupakan progress checkpoints yang membawa dari dasar organisasi menuju objektif. Bagaimana mengembangkan pencapaian tersebut? Bagaimana mengukur pencapaian dari organisasi non-profit tersebut? Bagaimana cara mengembangkan pengukuran tersebut? Bagaimana organisasi non-profit mengumpulkan data yang akan diajukan? Apakah sudah mencapai pencapaiannya? Bagaimana jika organisasi tersebut menemukan arah yang salah? Dan yang ke-8 adalah tentukan teknik evaluasinya. Di sini yaitu kita akan membahas mengenai saatnya memilih teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data untuk menetapkan dasar organisasi dan pencapaiannya. Teknik yang dipilih juga akan mempengaruhi biaya evaluasi dari organisasi. Jika dilihat dari sumber daya yang tersedia untuk dievaluasi, maka organisasi non-profit dapat memilih teknik yang lebih murah atau yang dapat membantu dalam pencapaian. Dalam teknik evaluasi, diperlukan profesional evaluator atau melatih staf untuk melakukan penggunaan aplikasi yang tepat dan menggunakan interpretasi data yang akurat. Beberapa teknik evaluasi meliputi wawancara, FGD, survei, yaitu baik survei online maupun langsung, observasi, pengumpulan data kuantitatif, analisa data kuantitatif, dan isi dari analisis. Yang ke-9 yaitu perkiraan anggaran. Aturannya, dalam anggaran evaluasi seharusnya tidak lebih dari 5-7% dari total anggaran program komunikasi yang dilakukan. Anggaran utama biasanya yang perlu dipertimbangkan ini adalah anggaran untuk staf, yaitu baik staf full-time, magang, atau sukarela. Kemudian anggaran menggunakan konsultan eksternal. Biaya teknik evaluasi yang dipilih, kemudian biaya perjalanan dan biaya tak terduga, biaya editing, desain, produksi, dan distribusi. Oke. Dari evaluation organisasi non-profit ini, jadi dapat disimpulkan yaitu diperlukan adanya tahapan dari proses melakukan strategi evaluasi dari organisasi non-profit. Strategi biasanya akan menjadi lembar kerja strategi evaluasi yang dapat diisi setiap langkahnya. Nah, dari langkah-langkah tersebut kemudian kita teliti dan kita evaluasi. Apakah ada nih yang harus diperbaiki gitu loh dari ke-9 tahap itu. Jangan lupa juga objektifnya harus bersifat smart gitu. Tentukan anggarannya, apakah dari sumber daya yang ada dapat mengakomodir pertanyaan, pencapaian, dan pengukuran dari teknik yang dipilih dari organisasi non-profit tersebut. Jadi begitu, jadi penjelasan mengenai organisasi non-profit. Gitu. Kira-kira gimana Mas Adit? Agak sedikit memahami kan ya organisasi non-profit evaluasinya? Iya, iya, dan ternyata tekniknya juga mirip-mirip dengan Basel Principle 3.0 tadi ya, menggunakan SMART, Ya, betul. gitu-gitu ya. Terus Jadi, ada jadi memang menentukan juga ya tadi ya. Ya, betul. Jadi memang objektifnya itu harus menggunakan SMART. Jadi dari lima kerangka SMART itu, jadi paling tidak 4. Jadi ketika memang keempatnya itu tidak terpenuhi, itu berarti memang harus diperbaiki nih si organisasi ini, begitu. Berarti kayak ada yang salah gitu ya, harus diperbaiki. Benar, jadi cukup menarik ya. Jadi dalam kita mempelajari dan memahami Barcelona Principles 3.0 dengan relasinya dengan evaluasi organisasi non-profit ini ternyata memang ada keterkaitannya begitu ya. Iya. Oke, berikut adalah daftar pustaka sebagai pendukung dari presentasi ini. Dan terima kasih, saya dengan Ajeng Wulansari, dengan Mas Aditya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya.